Kebakaran hutan di Los Angeles, California, Amerika Serikat semakin meluas. Kondisinya pun mencekam. Langit menjadi merah terang dengan kepulan asap dan abu yang berterbangan di bawah angin sejak 7 Januari 2025. Ribuan bangunan terbakar, puluhan orang dilaporkan tewas, dan belasan lainnya hilang. Pakar menduga kerugian yang disebabkan oleh kebakaran Los Angeles ini mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lantas, apa yang menyebabkan besarnya kebakaran hutan di Los Angeles? Ada sejumlah faktor, mulai dari fenomena alam hingga penataan tata ruang kota yang dinilai memicu besarnya kobaran api. Berikut sejumlah faktor yang mempengaruhi besarnya kebakaran hutan di Los Angeles. Kombinasi perubahan iklim dan fenomena angin kencang Santana jadi faktor pemicu pertama yang menyebabkan dahsyatnya kebakaran di Los Angeles. Angin kencang sejatinya sudah menjadi fenomena yang biasa terjadi di California dan wilayah Amerika Serikat lainnya. Tapi kenapa angin Santana kali ini diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran? Jadi, fenomena Santana terjadi ketika area bertekanan tinggi yang luas terbentuk di bagian dalam Amerika Serikat bagian barat, tepatnya Great Basin. Nah, angin yang melewati wilayah itu terus bergerak menuju pegunungan Sierra. Saat turun, udara semakin kering dan kecepatannya bertambah. Kecepatan angin Santana bisa mencapai 95 hingga 160 km per jam. Ketika angin Santana melaju dengan cepat, debu dan partikel yang dibawanya saling bergesekan dengan vegetasi di California Selatan yang kering kerontang. Gesekan antara angin dan debu dengan tanaman kering itulah yang berpotensi menyebabkan terciptanya percikan api. Jika sudah ada percikan api, kebakaran akan sulit dipadamkan karena kencangnya angin membantu menyebarkan api dengan cepat, ditambah dengan tanaman kering yang saling berdekatan. Adapun tanaman di Los Angeles mengering tak lain dan tak bukan karena dampak dari perubahan iklim yang kontras. Jadi pada tahun 2022 dan 2023, hujan deras mengguyur Los Angeles. Bahkan dalam periode itu, curah hujan di Los Angeles mencapai 133 cm. Hujan yang berlebihan itu kemudian membantu tanaman di wilayah tersebut bertumbuh lebih subur. Tapi tahun 2024, curah hujan California begitu rendah, menyebabkan kelembapan turun drastis dan tanaman mengering hingga rentan terbakar. Ditambah, angin kencang juga turut menyulitkan petugas penyelamat yang memadamkan api lewat helikopter. Sudah menyulitkan pemadam kebakaran dan membantu api meluas dengan cepat, angin Santana juga berperan menimbulkan cuaca yang mendukung terciptanya lebih banyak api. Jadi begini, ketika api memanaskan udara di atasnya, terciptalah arus udara yang cukup kuat untuk membentuk awan pirokumulatif yang besar. Awan badai itu berbahaya karena bisa mengeluarkan sambaran petir yang dapat memicu lebih banyak kebakaran di dekatnya. Intinya, dampak dari kombinasi antara angin dan api lah yang memperburuk kebakaran hutan di Los Angeles. Faktor penyebab besarnya kebakaran selanjutnya adalah penataan tata ruang kota di California yang dinilai buruk. Jadi, penataan tata kota Los Angeles adalah kawasan penyebaran atau urban sprawl. Nah, wilayah-wilayah perbukitan yang selama ini jadi zona penyangga kebakaran hutan, kini berubah menjadi permukiman karena jenis tata kota yang menyebar. Mau tak mau, pohon-pohon yang bisa menahan kebakaran pun harus ditebang. Yang tersisa hanyalah tanaman hias seperti perdu ataupun semak yang tak bisa menahan api dan justru memperburuk luasan kobaran. Selain penataan, ketidakpatuhan mayoritas penduduk di Los Angeles akan aturan membangun gedung pun jadi salah satu faktor yang mendukung besarnya kebakaran. Jadi, dalam standar pencegahan kebakaran modern, sudah diatur material-material apa saja yang tahan akan kebakaran. Namun, karena banyak rumah yang dibangun sejak tahun 1990, otomatis material yang digunakan pun belum sesuai dengan standar pencegahan kebakaran.
Selain penggunaan material bangunan, banyak pula penduduk Los Angeles yang tidak mematuhi aturan 2 meter area pertahanan dari api. Adapun aturan itu mewajibkan penduduk untuk menetralkan ruang seluas 2 meter di sekeliling rumah mereka dari pagar kayu, tanaman hias, perdu, dan semak. Tujuannya, jika ada kebakaran, maka rumah tidak akan ikut terbakar karena ada jarak 2 meter dari benda-benda yang mudah terbakar. Faktor ketiga yang menyebabkan sulitnya mengendalikan api adalah krisis air di Los Angeles. Jadi, selama kebakaran merebak, banyak sistem air hidran yang mengering karena kebutuhan yang tinggi dan pemutusan aliran listrik. Banyak aliran listrik di Los Angeles diputus bukan tanpa alasan. Sebab, jika aliran listrik terus menyala, sejumlah pihak khawatir kabel tegangan tinggi akan jatuh dan menyebabkan lebih banyak kebakaran. Maka, petugas pemadam kebakaran pun memanfaatkan generator untuk memompa air dari hidran. Namun tetap saja, kobaran api terlalu besar jika hanya memanfaatkan air dari hidran. Sulitnya situasi di Los Angeles itu pun turut disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 10 Januari 2025. I think you getting a bad rap. I know you're getting a bad rap about these fire hydrants don't have enough water in them. Give me a break. Give me a break. What this is all about is the utilities, understandably, what they did is they cut off power because they're worried about these high tension lines coming down and causing more fires in the wind, right? When they do that, guess what? They shut off the power that controls the ability to pump the water. And so now they're giving in generators. I mean, this is complicated stuff. You're going to have a lot of demagogues out there trying to take advantage of it. But you're doing the right thing. We're going to get it done, God willing. And I say to the people of Southern California, God bless you. Stay strong. Akhirnya, petugas pemadam kebakaran pun berusaha memompa air dari saluran air dan air tanah sebagai pengganti. Namun tetap saja, air yang tersedia tidak cukup untuk memadamkan seluruh api. Petugas pemadam kebakaran tidak bisa menggunakan air dari Samudra Pasifik yang berada di dekat titik api. Pasalnya, air laut bisa merusak tanah dalam jangka panjang dan menyebabkan karat pada struktur bangunan. Lantas, seberapa besar kerugian yang ditimbulkan dari bencana kebakaran hutan di California ini? Mulanya, organisasi peramal cuaca AccuWeather memperkirakan kerugian mencapai 52–57 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 847 hingga 928 triliun rupiah. Namun, per Minggu 12 Januari 2025, kerugian yang diperkirakan AccuWeather akibat kebakaran di California meningkat menjadi 250 hingga 275 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4.072 hingga 4.480 triliun rupiah. Di kawasan elit Pacific Palisades sendiri, firma uang JP Morgan menduga kerugian mencapai 10 hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 162 hingga 814 triliun rupiah. Namun, pada tahun 2024, sejumlah asuransi swasta menolak untuk melindungi properti yang ada di daerah rawan kebakaran seperti Pacific Palisades, Calabasas, dan Brentwood, meski semua itu kawasan perumahan elit. Di tahun itu saja, ada 1.600 polis yang dibatalkan. Akhirnya, para pemilik properti pun beralih menggunakan asuransi milik pemerintah, yakni California Fair, meski harus membayar premi lebih mahal 3 kali lipat. Kebakaran ini pun diperkirakan sebagai salah satu bencana alam yang paling merugikan sepanjang sejarah Amerika Serikat. Selain kerugian finansial yang tinggi, kebakaran pun turut menewaskan 24 orang per Senin 13 Januari 2025 dan 16 lainnya masih dilaporkan hilang. Besarnya kebakaran di Los Angeles, California Selatan, Amerika Serikat disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor.
Mulai dari interaksi antara fenomena angin kencang Santana dan perubahan iklim, diperparah dengan buruknya tata ruang kota dan pengabaian aturan, hingga krisis air di tengah upaya pemadaman api. Kebakaran hutan yang terjadi sejak 7 Januari 2025 di 5 titik ini diperkirakan menjadi bencana alam yang paling merugikan sepanjang sejarah Amerika Serikat. Hingga video ini tayang, belum ada perkiraan hujan akan mengguyur Los Angeles dan aparat setempat masih bahu-membahu berusaha memadamkan api yang terus menyebar. Simak terus kanal YouTube Kompas.com untuk mendapatkan perkembangan terkini terkait kebakaran hutan Los Angeles, California Selatan.